Baik, kita mulai seminar ya. Selamat siang teman-teman. Kami dari pihak Universitas Internasional UIB ingin mempresentasikan materi kami. Materi kami berupa penggunaan internet yang sehat dan aman. Perkenalkan, saya Ronaldo Surya Putra sebagai moderator kalian, dan tim saya ada Andriano Excel, Rian Praslama, William, dan Nico Valentino. Silakan Rian untuk presentasinya. Teman-teman kalau bisa on cam ya. Langsung mulai aja nih. Oke, langsung aja Nal. Mulai deh. Baik. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman untuk mengizinkan kami untuk mengimplementasikan proyek Pancasila ini dengan judul penggunaan internet aman dan sehat. Nah, ini ada 5 komponen dalam penggunaan internet aman dan sehat. Pertama ada pengendalian internet, baik secara umum maupun secara ada 2 pengertian. Baru kedua ada Internet of Things, yaitu hal-hal yang ada di internet, jadi banyak, bukan hanya satu. Terus ternyata manfaat positif, yaitu manfaat yang baiknya yang bisa dapat kita terima, yang bisa dapat kita terapkan nanti. Baru ada dampak negatif, ini dampak yang dimana bisa mengacaukan atau mengganggu pikiran. Baru selanjutnya ada bijak dalam internet, berarti kita harus pandai-pandai dalam menggunakan internet. Next ada penggunaan digital di seluruh dunia di tahun 2020, di awal bulan Januari. Ini ada dibagi berdasarkan 4 kategori, berdasarkan total populasi, berdasarkan ragam smartphone, lalu berdasarkan penggunaan internet, serta pengguna aktif sosial media. Nah, di sini pertama ada total populasi yang dimana berjumlah 7,75 miliar dengan urbanisasi sekitar 5%. Jadi urbanisasi ini sebelumnya meluas hingga ke daerah-daerah lain, walaupun semua wilayah itu tidak tersebar dengan luas, tetapi beberapa wilayah mengalami urbanisasi. Selanjutnya ada penggunaan beragam smartphone, yaitu berdasarkan beragam telepon HP. Jadi di sini penggunaan berdasarkan beragam smartphone ini berjumlah 5,19 miliar dengan akses 60%. Jadi untuk penggunaan smartphone ini bisa dikatakan udah banyak smartphone yang diproduksi, mulai dari Apple, Oppo, Pocophone, Realme maupun Xiaomi. Jadi sudah banyak pengguna smartphone yang memakai HP yang beragam. Selanjutnya ada pengguna internet. Nah, ini pengguna internet ini memang sudah banyak di zaman sekarang ini. Internet sudah banyak digunakan, mulai dari semua usia. Di sini tertulis ada jumlah pengguna internet sekitar 4,54 miliar dengan akses 59%. Untuk pengguna internet ini memang sudah banyak, hampir seluruh dunia menggunakan internet, walaupun internet ada yang belum terkoneksi dengan baik. Selanjutnya ada penggunaan sosial media aktif. Ini pasti ada sosial media yang dimana sosial media ini sudah banyak digunakan. Rata-rata sosial media ini sudah banyak diakses, terutama anak-anak muda ya. Baru dengan
aktif sosial media ini pengguna sosial media ini berjumlah 3,80 miliar dengan akses 49%. Jadi belum semua pengguna sosial media, belum semua orang menggunakan sosial media. Baik kebanyakan yang memakai sosial media adalah anak-anak muda. Bahkan orang tua saja mungkin tetap harus tahu dulu menggunakan sosial media. Mulai diajarkan dari anak-anak muda atau yang orang yang sudah lama menggunakan sosial media. Selanjutnya ada penggunaan smartphone di Indonesia tahun 2014 awal bulan Januari. Ini ada 4 kategori. Akses smartphone berdasarkan total populasi. Baru ada smartphone berdasarkan pencarian lokal informasi. Baru ada smartphone berdasarkan pencarian pengguna. Baru selanjutnya yang terakhir ada pengguna smartphone yang dimana dia menggunakan smartphone sebagai akses e-commerce atau belanja online. Pertama ada penggunaan smartphone berdasarkan populasi Indonesia ada sekitar 14%. Baru selanjutnya ada penggunaan smartphone dalam arti untuk informasi, pencarian informasi tempat ada 90%. Jadi di seluruh wilayah Indonesia pasti sudah ada menggunakan smartphone untuk pencarian pengguna. Baru selanjutnya ada pengguna smartphone berdasarkan pencarian produk atau produk penelitian. Ini di sekitar 90%, jadi ini paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena kalau ini paling tinggi berarti banyak rata-rata mereka menggunakan smartphone mereka untuk mengakses mengakses Microsoft Bing, mengakses Google, terus mengakses search engine lainnya. Lalu yang terakhir ada pengguna smartphone berdasarkan via pengguna dalam artian untuk belanja secara online. Nah, belanja online di sini dalam arti belanja online dengan seperti Tokopedia, di Shopee, Lazada, Bukalapak. Jadi kebanyakan orang Indonesia ini belum bisa menggunakan belanja online secara baik. Mungkin beberapa saja seperti orang-orang tua. Selanjutnya ada pengertian internet. Di sini pengertian internet ada 2. Pertama secara umum, kedua secara yang berhubungan dengan komputer. Yang pertama adalah jaringan yang menghubungkan perangkat berbasis komputer di seluruh dunia. Jadi yang menghubungkan seluruh perangkat di seluruh komputer di seluruh dunia ini, mulai dari HP, mulai dari laptop, serta gadget lainnya yang dimana menghubungkan satu komputer ke jaringan lain di seluruh dunia. Terus selanjutnya ada jaringan komputer, yakni jaringan yang dimana saling terhubung sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar informasi. Jadi di sini jaringan komputer ini selain itu bisa digunakan juga untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar informasi pada yang lain, pada dunia maya itu juga. Internet of Things ini adalah komponen-komponen di mana internet ini ada konten-konten yang diisi di dalam sebuah internet. Selanjutnya di sini ada artinya internet ibaratnya sebuah perpustakaan raksasa. Ini emang iya, karena dari semua ini dokumen, gambar, video, audiografik, kita bisa menemukan informasi-informasi yang sudah tersedia, baik informasi yang resmi maupun informasi yang tidak resmi, bahkan yang sampai terlarang sekalipun tetap ada di internet. Nah, selanjutnya kita akan menonton video yang akan ditonton secara bersama.
Aduh, ada iklannya. Rian, Iya. suaranya nggak ada. Oh, nggak ada suaranya ya? Nggak keluar ya? Iya, Coba di refresh lagi. Udah masuk? belum. Oh, tadi belum ya? Bentar. Indri, udah keluar suaranya? Sih nggak ada, sama aja kayak tadi. Oh, masih sama kayak tadi ya? Aduh. Skip aja dulu ya. Oh, oke. Maaf sebelumnya ada kesalahan teknis di bagian video karena suaranya tidak keluar. Nah, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh William. William, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Rian Pratama telah memberikan saya kesempatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari positif dari internet. Manfaat positif dari internet ada dua, yaitu secara umum dan secara pendidikan. Secara umum, yang pertama yaitu media untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Contohnya seperti WA, Line, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media hiburan yang banyak seperti game, vlog, musik, komedi, dan menonton film atau movie dan sebagainya. Yang ketiga, media untuk membuka atau menemukan atau mengembangkan bisnis melalui workshop, iklan sebagai promosi, ide bisnis, dan transaksi online. Selanjutnya, dalam segi pendidikan. Yang pertama, sebagai referensi atau informasi yang berguna untuk menjadi materi pembelajaran. Contohnya kayak
materi-materi yang ada di sekolah kayak matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai tempat berdiskusi atau bertukar pikiran sama pelajar. Yang ketiga, mempublikasikan hasil penelitian. Yang keempat, mendukung pembelajaran secara otodidak. Selanjutnya, dampak negatif dalam internet. Dampak negatif dalam internet yang pertama, perdagangan manusia atau organ manusia. Yang kedua, kasino atau gambling. Yang ketiga, pencurian data pribadi dan penyalahgunaan data tersebut. Ini bisa disebut dengan hacker atau phishing atau sebagainya. Yang keempat yaitu virus. Yang kelima, cyberbullying. Yang keenam, penipuan. Yang ketujuh, pemalsuan identitas dan sebagainya. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel atau grafik dari jumlah serangan cyber dari bulan Januari sampai Agustus pada tahun 2019 dan 2020. Bisa terlihat bahwa pada bulan Agustus kasus cyber memiliki kasus yang paling terbanyak pada tahun 2020 yang bisa sehingga 63 jutaan. Bisa dilihat juga pada tahun 2019 Juni yaitu memiliki kasus paling terbanyak pada bulan Juli dengan kasus 9 juta lebih. Bisa dilihat juga serangan cyber merupakan serangan yang kasusnya paling banyak di dunia. Juga pada tahun 2019 kasusnya mencapai 39.330.000 lebih. Pada tahun 2020 juga mencapai 189.937.000 lebih. Selanjutnya, bijak dalam internet. Lanjut. Yang pertama, menyesuaikan kebutuhan. Menggunakan internet secara efektif dan menjadi informasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, manage waktu pemakaian. Menggunakan internet sebaik mungkin dan sesuai dengan tepat penggunaan. Yang ketiga, memasak proteksi. Memblokir website-website ilegal dan membatasi kebebasan dalam berselancar. Maksud dari berselancar ini yaitu Anda melakukan searching pada situs-situs yang berlebihan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari dari internet. Yang pertama, mengejek, menghina, dan menjelekkan sara. Yang kedua, membuli atau memojokkan orang lain. Yang ketiga, menyebarkan hoax. Ini sering terjadi di media sosial bahwa mereka menyebarkan hoax sehingga akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk menanganinya. Yang terakhir yaitu mengakses situs ilegal. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan dalam internet. Yang pertama, membedakan yang mana baik dan buruk. Yang kedua, menjalin hubungan baik pada keluarga, teman, dan orang lain. Ketiga, berbagi pengetahuan dan pengalaman baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang terakhir, menggunakan password yang mudah diingat tapi susah dibobol. Yang selanjutnya, kami juga akan memberikan cara mengamalkan akun media sosial supaya akun media sosial Anda tidak akan mudah dibobol oleh hacker atau sebagainya. Yang pertama, gunakan password yang kuat.
Guna seperti password yang andalan kalian, mungkin ajakan dari tanggal lahir atau sebagainya. Yang kedua, jangan asal mengklik domain-domain yang tidak dikenal dan mencurigakan. Ini sering terjadi pada aspek penipuan pada situs tertentu sehingga Anda terkena phishing. Apa itu phishing? Mungkin dalam kalian melakukan akses kepada situs tersebut terhadap dominan tertentu, maka file-file atau data-data yang kalian masuk akan di hacking. Yang ketiga, memberikan pengaman kunci pada device agar tidak dibuka pihak luar. Yang keempat, log out ketika selesai mengakses website pada pelanggan luar. Ini sering terjadi pada orang-orang warnet, sehingga mereka lupa untuk melog out akun-akun media sosial atau akun-akun game mereka. Yang kelima, melakukan verifikasi pada setiap akun sosial media dapat melalui email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Pratama. Rian akan menjelaskan kasus pembelian akun sosial media kepada pacar. Kepada Rian, saya persilakan. Yan masih di mute, Yan. Maaf tadi ke mute. Tadi nggak tahu. Baik, sebelumnya hal ini berdasarkan pada pengalaman pribadi saya. Anggap saya namanya si Beto berpacaran dengan si Ajeng. Nah, si Ajeng ini menggunakan akun Instagram dan memberikan password kepada si Beto. Hingga pada suatu hari dari percekcokan di antara mereka sehingga si Beto mengancam si Ajeng menyebarkan informasi yang tidak benar atau adu domba. Lalu di sini lalu dia melakukan penipuan dengan kontak Instagram si Ajeng atau biasa kita kenal sebagai pencemaran nama baik, dan di sini dapat mengganggu privasi percakapan si Ajeng dengan orang lain karena si Beto dapat melihat dan mengawasi si percakapan si A. Nah, di sini memang sering terjadi karena pencemaran nama baik serta tidak terjaga privasi karena seseorang telah memberikan akun sosial medianya secara sembarang kepada orang yang tidak kita kenal, ya atau yang tidak kita terlalu kenal. Jadi pada kesimpulannya, pas pemberian akun sosial media pada pacar ini kita harus berhati-hati kepada orang lain, khususnya yang baru kenal. Baik, selanjutnya akan memutar video yang akan diputar oleh Andriano. Kalau internet tiba-tiba melambat, Rezeki pengen marah-marah sama Di full screen aja, di full screen. Enggak ya suaranya? Ada. Ada.
atau terdekat. Nggak cuma buat update status di sosmed, nyatanya internet itu dipakai buat baca berita, sosial media, mesen taksi kemana-mana, beli makanan enak, ngobrol sama temen, sampai kita nonton video ini. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti internet di dunia tiba-tiba mati? Apa yang akan terjadi? Oke, selain panik gak bisa buka sosial media, susah pesen ojek buat sekolah dan berangkat kerja, sampai gambar dinosaurus yang jadi sering muncul di layar kita, gak ada internet itu bakal bikin seluruh dunia kerepotan. Ya, karena bukan cuma kita, nyatanya internet dipakai sama hampir 4 miliar orang di dunia untuk jutaan kebutuhan. Makanya efeknya juga bakal berdampak panjang, terutama di bidang logistik, perbankan, sampai transportasi. Tapi, mungkinkah itu terjadi? Meski kenyataannya hampir mustahil, internet mati itu mungkin aja. Entah karena serangan hacker jahat, jaringan kabel internet bawah laut yang rusak, blokir internet dari pemerintah, sampai badai matahari yang merusak satelit komunikasi, semua berpotensi bikin koneksi jadi berhenti. Kalau udah gitu, mungkin kita bakal kembali ke zaman dahulu kala sebelum internet berkuasa. Tapi bukannya menghilang, internet justru makin cepat dan makin gak terbatas kuotanya. Misalnya kayak Korea Selatan yang jadi negara dengan kecepatan internet tertinggi di dunia. Atau kayak Islandia yang nyediain akses internet buat hampir semua warga negaranya. Dan meski Indonesia koneksinya masih gitu-gitu aja, nyatanya penyedia layanan internet udah bikin teknologi supaya makin cepat dan kuotanya sampai tak terhingga. Jadi kesimpulannya, walau internet Indonesia bisa dibilang masih dalam masa pertumbuhan, sebaiknya sabar aja karena internet cepat itu memang berguna untuk semua. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalian sudah boleh leave. Terima kasih untuk perhatian kalian. Selamat siang.